Shalom, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian yang saya kasih. Semoga Anda di dalam lindungan Tuhan senantiasa. Pokok bahasan kita kali ini adalah dua kodrat Yesus Kristus. Dua kodrat Yesus Kristus. Singkat saja dan serius. Silakan dengar baik-baik, wahai orang Kristen dan non-Kristen yang mencari keselamatan dengan sungguh-sungguh. Saya membawa Anda sekalian kepada fakta, bukan teori agama. Buka kalender kalian. Sekarang tahun 2025 Masehi. Pada tahun 1 Masehi terjadi di Israel seorang perawan Maria didatangi malaikat Jibril, memberitahu bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Harus diberi nama Yesus. Bayi laki-laki, bukan Tuhan laki-laki. Jelas bayi kecil bernama Yesus ini punya dua kodrat, yaitu satu kodrat manusia sebagai manusia dan juga Allah, karena dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Karena dia, Yesus ini dikandung oleh Roh Kudus, yaitu rohnya Allah, bukan terjadi dari benih laki-laki dan perempuan. Ketika dewasa, ingatlah baik-baik, bayi Yesus ini tetap saja punya dua kodrat. Kodrat manusia dan kodrat Allah. Dua kodrat tetap. Ini harus diingat supaya kita jangan diselewengkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Kodrat yang diprioritaskan untuk ditampilkan selama 33 tahun di dunia ini, sejak tahun 1 Masehi sampai 33 Masehi, adalah kodrat manusia. Ditampilkan, tapi dalamnya tetap Allah. Di mana kodrat Allah tetap melekat di dalam beliau. Hal ini ditegaskan oleh beliau, oleh Yesus Kristus di Markus 2. Di dalam peristiwa seorang lumpuh yang diusung oleh 4 orang di atas tilam, kemudian diturunkan dari atap rumah, tepat di hadapan Pak Yesus, karena mau menerobos orang banyak. Saya gunakan predikat Bapak bagi Yesus Kristus, karena beliau sedang menampil sebagai manusia. Supaya jangan bingung. Ketika beliau melihat orang lumpuh ini, beliau bersabda, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kok aneh ya? Kok bukan, "Hai anakku, bangkitlah, berjalanlah." Maksudnya begitu kan? Tapi beliau tidak berkata begitu. Beliau mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kok aneh? Di situ banyak ahli Taurat dan mereka berpikir dalam hati. Dalam hati, dalam otak lah. Mengapa orang ini berkata demikian? Ia mengucap Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Pak Yesus memberi respon. Karena tahu, Pak Yesus kan Tuhan. Di dalamnya itu Tuhan. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah? Mana lebih mudah? Ayo, bagaimana pendapat yang terhormat para viewer sekalian? Mana yang lebih mudah diucapkan? Kalimat pertama, dosamu sudah diampuni, atau kalimat yang kedua, bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah? Mana yang lebih mudah? Tentu saja sama mudahnya, bukan? Tetapi mengapa beliau memilih kalimat pertama yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang yang menderita lumpuh ini? Mengapa? Jawabnya di ayat 10, Markus 2 ayat 10. Tetapi aku mengatakan, anakku, dosamu sudah diampuni, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini aku adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Cuma satu-satunya ayat yang menyatakan bahwa Yesus Kristus menyatakan dirinya adalah Allah. Lukas 13:13 tidak bisa. Lukas 13:13, kamu mengatakan aku guru dan Tuhan. Itu bukan Tuhan, karena tidak mungkin berikutnya orang dibandingkan dengan Tuhan. Tidak mungkin seorang hamba lebih besar daripada
Tuhannya, tidak, pasti Tuannya. Jadi di situ engkau mengatakan aku guru dan Tuan, bukan Tuhan. Setelah bersabda demikian, setelah bersabda bahwa anakku dosamu sudah diampuni, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini aku adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Tetapi aku mengatakan anakku dosamu sudah diampuni, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini aku adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Setelah bersabda demikian, barulah beliau berkata kepada orang lumpuh itu, ayat 11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Jadi jelas, bayi Yesus bertumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa yang memiliki dua kodrat. Pertama, sebagai manusia tidak berdosa. Dan kedua, adalah sebagai Allah atau Tuhan. Namun kodrat yang diprioritaskan ditampilkan selama 33 tahun di dunia ini adalah kodrat manusia. Ditampilkan. Ini penting kata ditampilkan. Pengertiannya penting sekali. Karena orang Kristen kacau. Tuhan Yesus ya, yang disalib Tuhan Yesus. Bukan manusia, Pak Yesus yang disalibkan, yang tidak berdosa. Sebab memang maksud kedatangan beliau ke dunia adalah melaksanakan mega proyek Allah. Allah mempunyai mega proyek, yaitu menyelamatkan umat manusia luput dari hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat akibat dosa-dosa yang dilakukannya. Matius 5:17. Proyek ini, proyek menyelamatkan umat manusia ini hanya bisa dikerjakan oleh seorang manusia yang tidak berdosa. Bukan seorang Tuhan, seorang manusia, karena menggantikan manusia, harus manusia yang menggantikan. Menggantikan umat manusia, maka yang menggantikan itu harus manusia, bukan Tuhan. Seorang manusia yang tidak berdosa. Mengapa tidak berdosa? Karena tidak terjadi dari benih laki-laki dan perempuan. Beliau adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Jadi bukan seorang Tuhan beliau. Ketika disalib, yang nampil itu orang, tapi di dalamnya kan tetap Tuhan. Matius 5:17, aku datang untuk menggenapi hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat. Apabila ada yang berkeberatan dengan narasi ini, silahkan tulis di dalam kolom komentar atau langsung ke nomor HP. Saya Mbah Opa Bagio Bahagia 0852 9898 1948. Kesimpulan, Yesus Kristus memiliki dua kodrat. Satu, sebagai manusia tidak berdosa. Dua, sebagai Allah yang keilahiannya ini ditampilkan sewaktu-waktu diperlukan ketika membuat mujizat. Yohanes 1:14 ini kan. Prioritas utama selama berada di dunia selama 33 tahun adalah selaku manusia tidak berdosa. Mulai dari dilahirkan, sampai disalibkan, sampai dikuburkan, manusia. Ketika di dalam kubur, Yesus Kristus wafat. Saya mau keluar dari teks, dari naskah, nggak boleh. Yesus Kristus ketika wafat di kayu salib adalah selaku manusia, bukan Tuhan. Karena beliau adalah manusia, maka bisa mati. Yesus Kristus ketika bangkit dari kubur, dari kematian, adalah selaku Tuhan yang mengenakan tubuh manusia yang tembus tembok, tubuh yang disempurnakan. Karena di Yohanes 10 ayat 18, aku berkuasa menyerahkan nyawaku, ya, sudah selesai. Maka Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30. Yesus mengatakan bahwa aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya pula. Kapan? Di dalam kubur. Siapa yang bisa mengambilnya nyawanya kembali ketika sudah mati? Kalau dia bukan Tuhan. Ya, Yesus Kristus ketika bangkit dari kematian adalah selaku Tuhan yang mengenakan tubuh manusia yang tembus dinding tembok, bisa pindah tempat di dalam sekejap. Mana ada manusia bisa begitu? Yohanes pasal 20, tembus tembok ketika Thomas tidak percaya ini.
Yesus Kristus ketika naik ke sorga, jelas naik ke sorga. Tidak dapat disangkal oleh logika yang sehat. Kalau logika tidak sehat ya tetap menyangkal, bukan Tuhan dia. Naik ke sorga bukan Tuhan. Nah, tahu apa? Adalah selaku Tuhan. Beliau naik ke sorga adalah selaku Tuhan. Jadi orang Kristen jangan mau disesatkan oleh siapapun. Jangan mau disesatkan. Jadi beliau di sorga. Sekarang Tuhan, bukan Pak Yesus. Tuhan Yesus. Kalau bilang Pak Yesus, ya itu salah. Ya, bagikanlah video ini kepada keluarga atau teman-teman sebagai perbuatan baik, menolong mereka untuk tidak dapat disesatkan menjadi mu'alaf. Sampai di sini dulu, saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali. Kiranya turunlah segala berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini, disertai berkat jasmani, ekonomi yang berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tulislah komentar, pertanyaan, atau sanggahan. Bagikanlah video ini, tekanlah subscribe, maka Anda akan selalu dikirimi video yang baru. Sampai jumpa besok atau lusa, 10 menit saja, atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah. Salam damai sejahtera.